Jadi kalau kita lihat Medan ini, pintu gerbang pelabuhan Belawan, tapi tidak mencerminkan Medan itu gimana. Jalan jelek, crowded, banyak kejahatan. Padahal Belawan ini adalah pelabuhan nomor 3 terbesar di Indonesia. Sudah, itu bagian keluar masuk. Kedua, kita lihat kota Medan secara umum. Mungkin ada perbaikan-perbaikan, tapi tidak terasa di masyarakat. Ya, tapi hal-hal mendasar bagi masyarakat. Contoh sekolah. Sekolah kita ini hari ini, coba kita bayangkan, yang punya izin negara, tapi sekolah swasta lebih maju. Bukan sekolah negeri. Yang kedua, rumah sakit tidak ada yang bagus. Ada Mali punya negara, Departemen Kesehatan. Yang punya pemerintah itu Peringadi. Kalau rumah sakit swasta banyak, tapi kan nggak semua orang datang ke sana. Nah, fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Padahal rumah sakit Peringadi itu sangat strategis letaknya, ya kan? Eskalatornya nggak hidup, ya kan? Kemudian hari ini kita lihat belum selesai lagi lapangan Merdeka, gimana ceritanya. Selanjutnya kita lihat juga seliweran kabel listrik di atas. Itu kan mengurangi jauh keindahan, rasa aman juga. Billboard yang berserakan di mana-mana, ya kan? Sehingga tidak nampak lagi kota yang indah. Orang hari ini lihat billboard aja, ya promosi-promosi yang notabene menjadi hutan kota. Nah, kemudian mengatasi banjir, ya. Medan ini kan dilewati sungai, ya kan? Ada kanal di sana, nggak jalan sampai sekarang. Kemudian waduk di Lau Simeme nggak selesai-selesai, ya. Dimana untuk menangkal banjir dari gunung dia nampung duluan, nggak selesai, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya tidak komprehensif dan tidak holistik penanganannya. Koordinasi antara provinsi sama kota Medan. Semua masih sebagai ego sektoral. Jadi kalau kita lihat Medan ini letaknya strategis, tapi tidak bisa berkembang cepat. Ya, kalau kita lihat hotel bintang 5 sini baru berapa? Udah berapa puluh tahun. Yang kedua, kalau ada event besar di Sumatera Utara, di Medan, di mana mau dibuat? Nggak ada hall, nggak ada gelanggang olahraga. Sekarang kita Medan pusat kuliner. Orang makan banyak di sini. Berobat ke Pineng, spend of money ke luar negeri untuk health. Sedangkan kita pembawa penyakit. Sarana olahraga di tengah kota, taman kota, udah bagus sebenarnya, tapi tidak menyeluruh. Kalau kita masuk ke Singapura, kita lihat taman kota asri, pohonnya asri, nggak ada yang tumbang, ya kan? Nggak gersang kota itu. Kemudian air. Kota itu bisa bertumbuh kalau tersedia air cukup, listrik cukup, gas cukup. Di Medan ada kawasan industri, tapi kekurangannya adalah air dan gas, ya, sehingga tingkat persaingan rendah, sangat berat bersaing karena harga air sangat mahal. Nah, di Medan ada namanya PDAM, punya Provinsi Sumatera Utara, yang mengcover untuk Medan. Nah, sumber air di Medan masih banyak. Tapi keseriusan pemerintah untuk mengembangkan investasi di bidang air ini sangat rendah. Kita lihat sekarang perusahaan-perusahaan asing, Mayora, Liones, itu sekarang dari asing itu. Karena mereka tahu kebutuhan terbesar manusia adalah air. Nah, air kita dari Sibolangit udah turun debit airnya. Penyebabnya apa? Gundul di atas. Jadi semua sebenarnya sumber daya kita rusak, kita yang buat. Nah, pemerintah tidak serius menjaga kelestarian lingkungan ini. Dibangun villa-villa di atas, sehingga tidak ada resapan air. Turun air kemari, sungai nggak mampu, dan sungai sudah dibelok-belokkan. Banyak galian-galian yang membuat sedimen lumpur banyak. Jadi sangat kompleks. Jadi kita harapkan Sumatera Utara ini tidak bisa mengalami apa-apa kalau kita tidak melihat itu secara benar dan menyelesaikannya dengan prioritas. Jadi kita harapkan kepemimpinan
nanti di Sumatera Utara, kepemimpinan yang bisa melihat itu, bisa mendengar, kemudian bisa membuat langkah-langkah yang strategis. Master plan-nya harus jelas, prioritasnya harus jelas. Sumatera Utara juga lumbung pangan bisa dikembangkan. Nah, itu kira-kira.